Ya, saya mulai lagi karena udah direkam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwan, rahmani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu Sirah Nabawiyah. Sudah sampai di halaman 454, kabar gembira warokoh terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan bahas itu. Jadi masalah zakat bukan tidak populer. Saya kembali masalah ini. Zakat justru populer. Ya, beliau bilang orang Indonesia atau umat Islam seharusnya jangan membatasi kewajiban zakat saja. Hendaknya sedekah dipopulerkan. Beliau mengutip beberapa hadis atau kisah, ya, di mana ada orang kelaparan, walaupun agama Yahudi tetap dikasih. Tapi perlu ingat, kalau masalah populer, zakat itu sampai menimbulkan peperangan hampir antara Muslim dan Muslim. Bahkan Umar radhiyallahu anhu, wahai Abu Bakar, ya, pada saat Abu Bakar baru jadi khalifah, manusia hampir banyak yang murtad dan diantaranya tidak mau bayar zakat. Sehingga Abu Bakar menyatakan, andaikan mereka, ini secara makna ya, tidak menyerahkan yang biasa mereka serahkan seutas tali atau apa ke Rasulullah dan berhenti, ini aku perangi. Sampai Umar bingung. Mereka orang Islam, wahai Abu Bakar. Apakah engkau ingin memerangi? Iya. Setelah di akhir, ya, di ending kisah, Umar mengakui ketegasan Abu Bakar. Padahal biasanya Umar itu kalau ada keputusan, biasanya Rasulullah berpihak. Rasulullah bersama Abu Bakar, Umar menyendiri. Allah memilih pendapat Umar. Tapi kali ini ketegasan Abu Bakar diakui. Itu sampai hampir perang. Bagaimana nggak populer? Sedangkan sedekah memang ada kata zakat wajib, ya, sedekah wajib, yaitu zakat itu. Jadi sedekah lebih umum, ya, begitu. Ala kulli hal kita diskusi dan ya sepakat ya tidak memilih, hati-hati dalam memilih. Tidak populer bukan artinya tidak penting zakat. Itu zakat wajib. Sedekah sunnah. Ya kayak sholat. Masa kita mengatakan sholat 5 waktu tidak populer? Yang populer sholat duha, kan nggak bagus begitu, bahaya. Ada orang sarang dan apalagi video itu dipotong sampai ustadz dai terkena suuzon setelah ada komentar dan mungkin ada video full. Bukan maksudnya Menteri Agama merendahkan zakat, ya begitu. Alhamdulillah ada klarifikasi. Jadi ikhwah rahmani wa rahmatullah, dalam melihat medsos, tidak boleh kita melihat potongan-potongan video yang menyudutkan siapa saja. Baik Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik Syiah, lengkap kalau bisa. Ya, kita harus adil. Kita nggak mau dipotong, ya, lagi ceramah seperti ini dipotong, oh fulan membenci fulan. Padahal itu sedang contoh. Ya, begitu. Jadi hati-hati dalam melihat medsos rambu-rambu, apalagi di bulan Ramadan, sehingga puasa kita bisa berkurang pahalanya, ya begitu. Dan yang paling penting, sebagaimana sholat, untuk sholat ini tidak kurang pahalanya, kita selain rukun syarat terpenuhi, tumanina dan lain-lain, khusyuk. Ulama menjelaskan, andaikan khusyuk masuk dalam rukun, maka banyak di antara kita yang ngulang lagi. Paham ya? Syarat di luar salat, rukun di dalam, ya. Al-Fatihah rukun dan lain-lain, ya. Nah, kalau khusyuk dijadikan rukun salat, betapa banyak kita akan mengulang. Coba kalau kita sadar diri, introspeksi diri dan muhasabah, salat tadi subuh berapa menit yang kita tidak khusyuk? Salat berapa menit?
Kebanyakan kita antara 3 menit, paling lama 4 menit, subuh 2 rakaat. Berapa menit setan mengganggu kita? Bab ini, bab itu, masing-masing berbeda-beda. Takbirnya sama, niatnya sama, geraknya sama, pahalanya berbeda-beda setiap kita. Ya, ada sulusuha, rubuha, ya ada setengah, sepertiga, 10%, dan begitu. Itu contoh dari hadis. Di antara kita ada yang salatnya cuma mungkin 1/100, ada yang setengah, alhamdulillah setengah paling bagus itu. Ya sepertiga. Ya kenapa? Karena gerak mungkin, geraknya udah bagus, mungkin bacanya ngelamun atau banyak pikiran gitu. Dan ini dimaafkan oleh Allah. Tidak dijadikan rukun khusyuk itu. Tumaknina rukun. Ya Allahu Akbar. Sampai tulang-tulang benar-benar posisi ruku. Ya, tidak begitu. Jadi orang-orang yang sholat 23 rakaat dalam waktu 2 menit itu dianggap tidak khusyuk dan tidak sah karena melanggar rukun. Bukan melanggar peraturan Wahabi, Salafi, Ahlussunnah wal Jamaah, bukan. Tidak ada urusan dengan itu. Tidak ada melanggar peraturan ormas ini, ormas itu, atau negara Saudi. Tidak. Ini ajaran Islam. Di mana tumakninah dimasuk kepada rukun. Ada hadis, ya. Orang yang sholatnya buruk, lagi sholat dilihat Rasulullah. Ya, kembali kamu belum sholat. Ya, lam sholli. Sholat lagi. Kembali kamu belum sholat. Ini makna hadis. Berapa kali akhirnya aku tidak bisa lagi ya Rasulullah, inilah salatku. Maka dijelaskan setelah wudhu salatlah dengan tumakninah. Ya, mungkin subhanallah cuma 1, subhanallah rabbil azim, tapi benar posisinya. Subhanallah rabbil a'la, benar posisi tulang-tulang. Ya, nggak boleh sami Allah liman hamidah, Allahu akbar. Ini sudah hilang. Ya, dan sholatnya tidak sah. Begitu. Kalau bertahun-tahun sholat seperti itu, rekening di akhiratnya nanti di bab ibadah sholat kosong, bahkan ya minus. Begitu. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu selagi hayati kandung badan, terus belajar shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Dan selagi hidup dan masih ada lagi sisa waktu ini, nggak tahu tahun depan kita ketemu Ramadan atau tidak. Selagi ada sisa waktu, maka ya perbaikilah saum kita sebagaimana engkau melihat saum Nabi. Makanya ada buku-buku kitab shallu ma'a Rasulullah, saum ya bersama Rasulullah. Siam, saum, melaksanakan saum sebagaimana kita melihat Rasulullah melaksanakan saum. Begitu. Dan memperbanyak hal-hal yang bermanfaat untuk diri pribadi, dabi nafsik, keluarga, masyarakat sekitarnya pada saum kita. Saum ini wa ana ajzibih, dan akulah sendiri yang akan membalasnya. Tidak dibilang. Ya, karena apa? Kalau sholat tadi kita fokus 5 menit paling lama subuh. Kalau bacaan panjang mungkin bisa sampai 10 menit. Tadi ada yang ikat berapa menit kita sholat? 3 menit ada, 4 menit, 5 menit lah taruh ya. Kita khusyuk tuh, itu susah. Saum seharusnya seorang itu khusyuk saat subuh tadi. Terus khusyuk nih sampai maghrib, itu ibadah. Definisi ya saum adalah imsak, berhenti aktivitas makan, minum dan jima atau sepertinya sejak subuh sampai maghrib. Artinya segala yang membatalkan, yang mengurangi pahala dijaga. Lebih susah dari sholat kan? Ya, terasa tegurannya. Kenapa? Ya karena perut lapar, itu manfaatnya. Oh, saya mau begini, terus tahu perutnya lapar. Oh iya, saya puasa.
Dan yang menguatkan adalah niat. Niatnya dari malam, tidak boleh pas siang baru niat. Bangun kesiangan, ya Allah, bangun kesiangan. Artinya sholat wajib harus dari puasa wajib harus dari malam, ya begitu. Dan ini sangat memberi kekuatan buat kita untuk bertahan makan minum dan yang lainnya di siang hari. Niat itu mempunyai peranan penting. Coba sekali-sekali niat dan sekali-sekali nggak makan, sengaja pengen tahu kekuatan fisik kita, bukan untuk puasa, pengen nggak makan saja, ya itu berat, begitu. Ini rahasia-rahasia puasa yang insya Allah masih ada beberapa hari ke depan, ya jangan ditinggalkan. Kita telah menunggunya 11 bulan, lalu dia datang, lalu kita sia-siakan, ya buruk sekali akhlak seperti itu, ya gitu. Dan ada Ustadz Abdul Hakim menjelaskan hadis-hadis yang dianggap sahih padahal dhaif, yang ini beredar selama kita berpuasa atau mungkin dapat kajian dan lain-lain. Itu selalu ada hadis-hadis yang kelihatannya sahih, ya, tapi banyak yang didhaifkan oleh al-Ustadz, dan nggak perlu kita bahas semua. Diantaranya 10 pertamanya apa, rahmat, maghfirah dan lain-lain, itu didhaifkan karena seluruhnya ada rahmat, ada maghfirah dari awal pertama sampai akhir. Ya itu yang paling sering, ya belum puasa aja saya sudah dengar ceramah ngomong gitu, ya, dan itu merugikan kita. Kalau kita percaya di sini rahmat Allah dari awal sampai akhir, maghfirah Allah tiap malam Allah membuka, ya, pintu-pintu langit, pintu jannah, dan menutup dan membebaskan orang-orang dari api neraka setiap malam. Ya, bukan 10 malam terakhir, bukan. Dan ini lebih aman kita memakai hadis-hadis yang sahih, ya begitu. Dan itu subhat dalam beribadah tanpa ilmu, ya begitu. Baik, kita masuk ke pelajaran kita 454. Kabar gembira Waraqah terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ini masih di bab turunnya wahyu, bab besar ini, dan bertepatan jatuh kajian kita di bulan Ramadan bab ini. Jadi ya alhamdulillah kita tidak berhentikan pengajian kita mengingat dari fawaid dari Syekh Abdul Karim Khudair. Ya, sunnah itu bukan mengikut salaf, seorang salaf seperti tadi Imam Hanafi 60 kali baca, Imam Malik meninggalkan kajian hadisnya, fokus sebulan baca Quran. Terus Imam Asy-Syafi'i 60 kali khatam Quran. Kalau ngikut meninggalkan itu mudah, nggak kajian, nggak ini, nggak itu. Tapi kita mengikuti melaksanakan salaf, melaksanakan nggak, sekurang-kurangnya 10 kali khatam, 15 kali khatam, bagus kalau bisa gitu. Stop pengajian semua. Tapi kalau kajian juga enggak, baca Quran juga enggak, cuma tuh mengikut meninggalkan saja. Dan itu enggak disyariatkan, kekurangan manfaat yang banyak buat kita. Oleh sebab itu kita teruskan kajian kita walaupun di bulan Ramadan. Jadi sebelum halaman ini di kajian yang sebelumnya 147, 148 pertemuan, kelihatan di situ tokoh seorang sahabiat yaitu Khadijah begitu agung mendampingi Rasulullah yang dalam keadaan dirinya goncang, bahkan merasa dirinya ya nggak tahu posisi dia itu apa. Ya karena yang memeluk dan menyuruh dia baca nggak menjelaskan misinya apa. Ya, ikra begitu. Sehingga dapat istri yang begitu cerdas sampai ya mengagumkan sejarah dan pembaca sejarah bahwa ada manusia ya yang begitu mulia, wanita yang begitu tegar mentalnya. Ya, Rasulullah Rasul
Ini manusia biasa. Tapi ingat, manusia biasa berdasarkan hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Ahmad Syakir bahwa hati para sahabat dan sahabiat adalah hati yang dipilih oleh Allah karena kebaikan setelah hati Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka tidak dapat wahyu tapi dapat ilham, begitu. Dan ini kegiatan Khadijah terekam dalam sejarah. Tidak pernah ribut sekalipun dengan Nabi dalam rumah tangga. Sejarah nggak mampu mencatat karena tidak ada. Baik Quran, hadis, orientalis, musuh Islam tidak bisa mencatat kelemahan Khadijah bersama Nabi waktu berumah tangga. Beda sama kita kan. Kalau kita ada orang mau mencatat kehidupan kita penuh dengan kejadian-kejadian yang mengerikan mungkin. Ya, ribut masalah ini, ribut masalah itu, seharinya bisa ya hitung aja sendiri masing-masing. Tapi kalau Khadijah bersama Rasulullah adalah ya happy family, ya ideal, dia ideal, contoh, role model. Ini perlu kita gambarkan kepada anak-anak kita, calon ibu dan ayah, ya agar mereka meniru perilaku dua sejoli ini, dunia dan akhirat, manusia yang paling mulia dua-duanya, yang akan mengantar kepada anak kita kepada kebahagiaan dunia akhirat. Bahkan Rasulullah dan Khadijah ya begitu dekatnya, begitu diskusinya langsung dipakai. Ya, Khadijah membawa ya Rasulullah SAW pergi, ya kita mulai pelajaran kita. Rasulullah SAW pergi bersama istri beliau Khadijah radhiyallahu anha menuju kediaman Waraqah bin Naufal. Waraqah adalah seorang lelaki yang sudah sangat tua renta, matanya telah buta. Beliau memeluk agama Nabi Isa alaihissalam pada masa jahiliyah, sehingga ia mengetahui bahwa Nabi terakhir akan muncul pada masa tersebut dan beliau sedang menanti kemunculan Nabi tersebut. Ya, coba orang yang pandai sampai tua baca kitab, menerjemahkan kitab-kitab ke bahasa Arab, tidak tahu siapa itu, tapi dia tahu ciri-cirinya. Dia tidak tahu bahwa Nabi ini adalah suami sepupunya. Khadijah adalah sepupunya. Waraqah bukan paman, tapi sepupu dari Waraqah. Nanti kita singgung sedikit tentang biografi beliau. Tidak tahu, tapi baca. Ya, hikmahnya banyak. Kenapa Nabi disembunyikan? Di antara satu hikmahnya yang berlalu bahwa Heraklius atau Romawi sudah menyiapkan bala tentaranya untuk mencari Nabi baru untuk dibunuh. Begitu. Ya. 454. Agama Nasrani yang dipeluk oleh Waraqah masih asli, lurus. Artinya bukan, kalau sudah asli lurus artinya tidak mengakui Isa alaihissalam sebagai anak Allah. Ya, ini suatu kejahatan, penyimpangan bid'ahnya dalam akidah, bid'ah kufriyah. Bid'ah ada dua, kufriyah dan ghair kufriyah. Ya, bid'ah itu menambah-nambah, mengurangi ajaran asli. Bid'ahnya orang Kristen yang paling rusak adalah mengangkat Isa alaihissalam sebagai anak Allah. Siapa yang mengangkat? Si Paulus. Kenapa dia mengangkat? Karena dia ingin menjadi posisi Rasul. Kalau Isa alaihissalam sebagai Rasul saja, loh, saya siapa? Saya angkat dia sebagai Tuhan atau anak Tuhan, maka saya Rasul. Begitu. Ini semua Yahudi yang kerja. Dia seorang Yahudi. Perusak agama, kebanyakan agama Yahudi dirusak sama orang Yahudi, agama Nasrani dirusak sama Yahudi, agama Islam dirusak sama Yahudi. Nanti kita lihat tuh, kebanyakan turunan Yahudi, orientalis. Ya, agama ini masih asli lurus, berbeda dengan agama Nasrani saat ini yang telah dimasuki banyak perubahan. Tentunya melalui banyak perubahan yang memasuki kitab sucinya, yaitu Injil. Karenanya
tidak heran bahwa agama Nasrani saat ini syarat akan nilai-nilai penyembahan kepada berhala dan manusia. Selain itu, dia juga mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW akan muncul pada masa tersebut dan saat itu beliau memang sedang menunggu kedatangannya. Jadi Waraqah tuh tahu akan muncul ini. Beliau nunggu-nunggu, ya, gitu. Perlu diketahui orang Yahudi tidak mau ibadah di dalam gereja Kristen karena dilihat katanya banyak berhala di dalamnya. Tapi kalau di masjid dia mau. Orang Yahudi tidak makan makanan orang Kristen, tapi dia makan makanan orang Islam. Jadi kalau kita pergi naik pesawat atau apa, kita pilih makanan halal food, vegetarian, dan kosher food. Kosher food sembelihan orang Yahudi. Makanannya halal untuk orang Islam. Saya pernah saya mendampingi teman buka restoran di Melbourne. Kita punya restoran Indonesia. Orang Yahudi banyak makan. Kita pernah nanya, guru-guru yang udah datang. Karena mereka tahu ini makan orang Islam, disembelih halal. Begitu, namanya kosher. Kalau makanan mereka kosher food gitu. Dan mereka nggak mau tuh soal ibadah di, mereka punya sinagog, mereka nggak mau ibadah di di gereja. Dan kita pernah, ya entah fatwanya dari siapa, tapi sepakat waktu masjid kita rubuhkan karena bentuknya seperti gereja, kita rubuhkan, kita mau ibadah kita sewa. Tempat yang boleh disewa adalah gereja. Maka kita sibuk nutupin patung-patung, dibalik gambarnya, dan baru kita sholat Jumat. Yaitu keadaan di luar negeri, ya begitu. Tapi tetap kita punya masjid, alhamdulillah, ya kan. Waraqah bin Nufail, ini halaman 455. Waraqah bin Nufail di sini Ustadz menaruh rahimahu atau radhiyallahu anhu, artinya termasuk sahabat. Ya, nanti kita lihat beliau ini muslim apa kafir. Tapi sepakat, ya, Waraqah bin Nufail itu muslim, masuk Islam. Waraqah bin Nufail, coba yang punya aplikasi ada kan? Ada kan, radhiyallahu anhu. Seorang laki yang saleh lagi berilmu. Ia mengetahui pribadi Nabi Muhammad SAW, ya, biografi beliau, kehidupan beliau, budi pekerti beliau, serta sifat-sifat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ia mendengar apa yang dialami oleh Rasulullah SAW di Gua Hira dengan serta merta dan tanpa keraguan sedikit pun, dia berkata, ini perkataannya diabadikan, ya, dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3392. Hadza namusul ladzi anzalallahu ala Musa. Inilah namus yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang berhak ngomong ini orang berilmu, ya. Di penjelasan sebelumnya di halaman 453, ya, Khadijah radhiyallahu anha khas dalam keadaan seperti ini, dia tidak pergi ke dukun, ke tukang tenun, ke pelayan berhala, orang-orang bijak, yaitu orang pintar, ya, ke kepala suku Quraisy, ya, itu kecerdasan Khadijah sudah sesuai dengan syariat Islam. Padahal belum lagi turun syariat-syariat. Orang baru Iqra dan seterusnya. Kok bisa tahu? Ya karena itu Allah memilih hati para sahabat. Khadijah termasuk para sahabat yang akan membela Nabi. Begitu. Sahabat dan istri tercinta yang tidak pernah tergantikan. Sampai Aisyah radhiyallahu anha cemburu terus. Ya, begitu. Begitu tingginya di Islam kedudukan beliau radhiyallahu anha. Ya, datang ke Waraqah sesuai dengan ayat, ya, fas'alu ahli dzikir in kuntum la ta'lamun. Tanya orang ahli dzikir, ahli Quran, ahli fikih, ahli syariat,
Jika engkau tidak tahu, bukan tanya ke dukun. Ya, umat Islam ngakunya umat Islam. Ada kasus sedikit ke dukun, ngakunya Islam. Ada problem sedikit ke peramal. Ya ini bukan orang-orang jauh dari kalangan kita. Keluarga kita pasti ada, masih ada yang seperti itu. Ya saya pernah Idul Fitri kita sedang bahagia atau salah satu keluarga kita kehilangan mobilnya. Paginya kita sedih. Ya kita lagi sedih-sedih atau ada saja bisikan setan berbentuk manusia. Oh kita tanyakan orang pintar. Di mana? Orang pintar apa? Orang pintar di Solo atau di Jogja. Lah yang di sini aja nggak tahu, kita nanya yang jauh di sana. Itu akal sudah rusak sudah. Orang pintar Solo di Jogja di ini. Nah, situasi RT kita nggak tahu siapa yang nyolong kapan. Harus lihat CCTV. Tapi emang ada dukun-dukun yang seperti itu, ya. Ada dukun-dukun yang khusus spesialisasi S3-nya dalam mencari barang hilang. Ada itu. Ada S3-nya khusus menceraikan orang atau mendekatkan orang. Ada S3-nya khusus mempromosikan pangkat. Ada pesugihan dan lain-lain. Dan itu harus dibayar dengan keimanan. Na'udzubillah. Karena dua hadis yang saya telah bacakan di video lalu, ada dua hadis, dua-duanya berat. Barang siapa mendatangi dukun atau peramal dan lain-lain, tidak diterima salatnya 40 malam atau 40 hari. Ada pertanyaan, apakah orang yang telah berdukun terus kena hukum ini, dia meninggalkan salat? Tidak, tetap salat. Bukan, oh saya habis dukun terus baca di sini, udah nggak usah salat, kan sudah percuma nggak diterima, ya kan gitu. Nggak, tetap salat. Karena kalau nggak sholat kafir, sengaja nggak sholat dengan hadis ini, ya udah saya nggak sholat, ngambek gitu sama Allah, ya kafir. Yang benar adalah walaupun kita pernah kedukun terus tahu hukumnya, sholat terus. Kita sedang dihukum, boleh jadi di pertengahan Allah ridho dengan taubat kita karena bodoh, nggak tahu, diajak atau terpengaruh, Allah maafkan, sisa sholatnya diterima. Kedua kali, tiga kali sholat, atau sisanya jadi kita nggak tahu. Serahkan, hukum kita terima, ya penyelesaiannya terserah Allah, ya begitu. Fi maksiatillah, sekehendak Allah. Kalau memang 40 hari nggak diterima, ya itu resiko. Itu bukan meninggalkan sholat. Dua, barang siapa datang ke dukun dan selainnya lalu membenarkan, ya faqad kafara bima anzalallah ila Muhammad. Makna hadis seperti itu. Barang siapa kedukun dan dia membenarkannya, maka sungguh dia telah kafir dengan apa-apa yang Allah turunkan kepada Muhammad SAW. Dua ini nggak ada yang ringan. Pada saat kita meninggal, sholat kita lagi nggak diterima, resikonya berat. Ya, dan kafir ini bisa kafir besar kalau tanpa ilmu. Sudah ada ilmu, hujah tegak, dia tetap kedukun, bisa kafir akbar, kufur akbar, syirkul akbar. Tapi kalau masih bodoh, subhat ada, ya belum pernah ada orang menjelaskan, ya mudah-mudahan ya kufur duna kufrin. Kafir itu kekufuran itu ada dua. Kufrun bawahan jelas, ya nggak ada penghalang. Kufrun duna kufrin, kafir yang tidak kafir. Sebagaimana Ibnu Abbas menjelaskan, wa man yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun fasiqun zalimun. Jika ada pemerintahan yang enggak menegakkan hukum Allah, kafir, zalim, ini khawarij. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas, enggak ada manusia faman yahkum bima anzalallahu. Man di sini mujmal, siapa saja, bukan pemerintah doang. Mau kita dibilang kafir karena sholatnya nggak benar atau meninggalkan kewajiban. Ada kan kewajiban yang masih kita tidak kerjakan. Man di sini bukan untuk hukum pemerintahan. Bima, ma ini umum juga, mujmal, nakirah. Kalau bahasa Arabnya umum, bukan ma'rifah, bukan ditentukan. Kok ayat ini hanya untuk pemerintah saja? Dirinya enggak yang membacakannya. Betapa banyak orang menyatakan pemerintah ini kafir, dianya juga rusak.
ingin menegakkan Islam dengan menginjak-injak syariat Islam, tapi nggak mau dibilang kafir. Yang dikafirkan pemerintah, presiden, hukumah, pegawai dan lain-lain. Ini paham Khawarij. Oleh Ibnu Abbas jelas ini kufrun duna kufrin, kekafiran yang tidak membawa kepada kekafiran besar. Begitu. Atau ada hadis, apakah mereka kafir ya Rasulullah? Seorang istri, ya banyak dalam suatu hadis Rasulullah melihat neraka penuh dengan wanita karena mereka kufur. Lalu sahabat bertanya, apakah mereka kufur kepada Allah? Tidak. Ya, mereka kufur kepada ahli keluarganya atau suami. Itu bukan kafir besar. Mereka tidak bersyukur pada suami. Di antaranya kalau engkau biasa memberi uang, ya, tahu-tahu nggak beri, seakan-akan dia bilang kamu nggak pernah beri saya. Ini kaidah wanita yang kita harus pahami. Jangan kepancing, ingat hadis, begitu. Jangan emosi. Kalau perlu rekam CCTV, keluarkan nih kemarin saya ngasih THR berapa, ingat nggak? Lupa, ya begitu. Jadi boleh rekaman boleh. Kalau lagi dikasih direkam buat bukti, ya. Coba lihat WA kamu, kapan saya transfer terakhir, gitulah itu detailnya. Tapi jangan malam Lailatul Qadar ya, kalau bisa. Lailatul Qadar fokus ibadah. Bilang sama istri tersayang, ya istriku saya biarkan aku kepada Robku, mungkin ini yang terakhir. Ya aku bersama Robku, jangan kamu ganggu. Kamu mau apa ini? Mau apa ini? Cukup nggak cukup, rapikan dirimu dan anakmu. Belanja kalau bisa sebelum Lailatul Qadar. Jangan Lailatul Qadar masih keliling nyari pakaian ini, jangan. Rugi. Ya itu tempat paling buruk. Tempat paling buruk asuk, pasar, mall. Ya. Sudah hewan apa saja sebenarnya kalau yang tahu itu jinnya, jin macam-macam. Ya, itu ada di situ. Makanya hati-hati. Tempat paling baik masjid. Kalau percaya pada i'tikaf hanya 3 masjid di rumah. Baca Quran, ya, zikir, doa, ya, yang diajarkan Aisyah begitu. Nah, itu nanti kita bahas ya insyaallah. Nah, inilah kita santai dalam bab ini ya, bahwa Raqah bin Naufal kita sebut radhiyallahu anhu ada seorang laki yang saleh lagi berilmu begitu, dan dia bisa meyakinkan karena punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu nggak akan yakin. Zon itu 75% dari kebenaran. Bahkan ayat menyatakan zon yang kurang dari 75%, inna ba'da zon ya al-ism. Sungguhnya sebagian zon itu yang kurang dari 50% bisa dosa. Ya begitu. Yang hendak disampaikan yaitu namus yang pernah datang kepada Musa alaihissalam, ya, yang hendak disampaikan oleh Waraqah radhiyallahu anhu adalah bahwa malaikat Jibril alaihissalam hanya datang kepada para nabi saja, sehingga Muhammad SAW adalah utusan Allah. Jadi standar ilmunya sudah benar. Waraqah ini, oh ini namus, kalau ini berarti nabi, ini begitu. Ya, yang hendak disampaikan oleh Waraqah adalah ya tadi berbagai perasaan berkecamuk di dalam dada Rasulullah SAW ketika mendengar penuturan Waraqah. Apakah yang dialami beliau SAW itu mimpi atau kenyataan, perkara kebenaran atau kebatilan? Mengapa laki-laki yang mendatangi Rasulullah SAW di Gua Hira tidak memberitahukan perkara yang agung ini secara langsung kepadanya? Mengapa ia tidak memperkenalkan dirinya sebagai malaikat Jibril alaihissalam dan bahwa ia hanya Allah Jalla Jalla ya utus ya kepada para nabi dan rasul. Jadi proses rasul malaikat berbentuk malaikat tidak ada introduction. Ya. Dia enggak seperti sales. Dia punya tugas yang agung. Enggak ngemis-ngemis, bukan. Sales kan datang saya dari ini, dari itu.
baik ya, ujung-ujungnya jualan kan, yang apa-apa itu halal. Kalau yang halal ya, gitu. Kalau ini datang langsung tugas bilang. Sehingga Nabi bertanya-tanya. Ini sebagian dari proses takdir yang agung. Sudah nanya kepada yang tepat berdasarkan petunjuk dari istri tercinta yang berilmu juga. Ya, kalau kepada Khadijah dan Waraqah disebut ilham, bukan wahyu. Ya, kepada kita ini kalau ada hal yang benar itu ilham. Pada Umar radhiyallahu itu ilham, gitu. Nah, kita masuk kepada kenabian. Nah, ini tadi ya, sudah sampai situ 455. Itu pertanyaan semua tuh. Kenapa kok nggak memperkenalkan diri dan tahu saya nggak bisa baca disuruh baca? Terlalu banyak pertanyaan di situ. Ya, kita menuju kepada 456. Kenabian bukan merupakan suatu perkara yang bisa didapatkan setiap orang dengan cara bersungguh-sungguh dalam beribadah atau cara tertentu. Kenabian adalah anugerah dan pilihan dari Rabb semesta alam. Begitu. Ayatnya, Allah yastafi minal malaikati rasulahu wa minan nas. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Suratul Hajj 75. Jadi tidak seperti apa yang digambarkan oleh Ibnu Sina, bahwa kenabian bisa direkayasa, kedalaman, keseriusan, akal yang sempurna. Setiap orang bisa, tapi perkataannya dia sendiri tidak bisa dibuktikan. Tidak ada kitab yang diturunkan atau yang ditulis oleh Ibnu Sina yang sesuai dengan yang sekuat Al-Quran. Kitab-kitab dia masalah operasi bedah ini itu, ya begitu. Dan pengikutnya banyak yang berprasangka seperti ini, ya mereka datang ke Gua Hira menunggu wahyu, ya kum fa'anjir. Kita sudah baca itu, kum fa'anzir, menunggu itu karena percaya dengan berita yang dibawa oleh Ibnu Sina dan dibantah oleh Ibnu Taimiyah dan dibantah oleh Al-Ghazali bahwa Ibnu Sina ada kekufuran dan dia merasa bahwa alam ini azali, Allah azali, alam azali. Jadi begitu Allah ada, alam ada. Logikanya itu bertentangan. Kalau seorang tato ada dan alam ada, berarti orang ini nggak bisa menceritakan kan? Ya nggak? Saya masuk, tato orang lain masuk, kita nggak bisa menceritakan dia. Tapi kalau bayi kita bisa tuh menceritakan dia jalan kayak gini, rumus gini, anak kita bisa ceritakan. Tapi teman kita tato masuk di ruangan berdua, kita nggak bisa menceritakan lahirnya tanggal segini nih saya, ya nggak bisa. Dua-duanya azali, maksudnya asli. Ini pendapat yang kufur. Nah, sebab itu ulama mengkufurkan. Walaupun ada berita dia taubat di akhir ayatnya, tapi itu berita yang lemah. Apa buktinya? Ayat saya sudah kumpulkan lebih dari, silahkan tadabur, tulis di aplikasi tadabur Ustadz, tulis menciptakan langit dan bumi, itu banyak tuh surat ayat-ayatnya. Ya silahkan, saya sudah kumpulkan ratusan mungkin. Ya. Dan Allah bisa menjelaskan kalau orang yang kalau zat yang menciptakan alam, dia bisa menceritakan kejadian alam itu kayak apa. Bahkan awalnya, bahkan sesuai dengan ilmu pengetahuan sekarang yang baru akhir-akhir ini setelah ditemukannya fisika nuklir, pecahnya atom dan lain-lain, dirinci lagi dari atom ya sampai ada elektron, neutron, proton, ada kuark. Kuark lebih kecil dari elektron. Ya, 3/4 elektron. Benda dari situ, kalau benar itu, kita juga sama-sama belum lihat kan. Kecuali para dokter fisika. Kita percaya aja. Itu ya, gas yang mengumpul katanya. Allahu a'lam. Mereka teorinya gitu, teori Big Bang. Big Bang bisa dipercaya apa enggak? Terserah.
Tapi kita percaya Allah berfirman, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Ya begitu. Apakah orang kafir nggak ngelihat? Ya memang nggak lihat, tapi ayatnya begitu. Awalam yaral ladzina kafaru, apakah orang kafir nggak ngelihat? Maksudnya nggak punya ilmu. Ya, bahwa langit dan bumi dulunya satu. Kami pecahkan, kami pisahkan, begitu. Ya ada ulama menafsirkan ayat ini bahwa dulu memang kalau memang mau dibilang alam ini alam awalnya gas, ya yang pekat, lalu Allah pisahkan. Kalau mereka pisah sendiri, setelah pisah jadilah planet ini, planet Andromeda dan lain-lain. Sesuatu yang pecah nggak sengaja itu nggak bisa teratur. Coba pecahkan piring, apakah teratur jadi piring-piring kecil? Ya silakan eksperimen 200 piring istri antum, nggak akan jadi piring-piring kecil itu. Yang ada ya tempayan melayang ke kepalanya. Saya pecahkan, teratur jadi piring-piring kecil, pecahkan lagi jadi mangkok, pecahkan lagi jadi gelas. Tapi kalau yang memecahkan Allah, ada seorang yang memecahkan, dia teratur. Alam ini teratur banget. Komposisinya, bahkan ahli fisika itu 1 atau 2 derajat penyimpangan dari edaran itu bisa menghancurkan beberapa tabrakan planet besar. Kalau kita mudah, kita percaya Allah yang menciptakan, yang cerita. Allah ciptakan, aku menciptakan langit dan bumi. Ringan buat Allah. Ada di ayatnya. Ibnu Sina dari kecil di kalangan ulama hafiz Quran. Umur 5 tahun atau 10 tahun sudah hafiz Quran. Tapi nggak jaminan. Ya karena Quran bisa jadi ya hujatul laka wa alaika. Quran bisa jadi penolong kita seperti kita perlu ayat dan lain-lain. Ada menghujat dia. Dia baca tentang khalaqas samawati, inna fi khalqis samawati wal ardi dan lain-lain. Ya, dia baca itu tapi dia nggak paham. Ya, itu kalau sejarahnya benar. Saya baca sejarahnya dia dari kalangan ulama, ya, tapi bisa kok berpendapat seperti itu. Ini mengembalikan karena menjelaskan bahwasanya tuduhan ya kenabian itu bisa diusahakan. Kenabian bukan merupakan suatu perkara yang bisa didapatkan setiap orang dengan cara bersungguh-sungguh dalam beribadah atau cara tertentu. Kalau ini penyebabnya apa? Banyaknya nabi-nabi palsu. Sejak zaman Nabi sudah ada nabi palsu. Saya kumpulkan di sini ya, sejak zaman Nabi ada nabi palsu. Terus bergulir nabi-nabi palsu ini ya karena pengakuan yang salah ya. Di sini ada tulisan bagus dari Dr. Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil ya, dari hadis, dalam satu hadis dijelaskan ya, la taqumu sa'atu hatta yub'asa dajjaluna kadzabuna qaribun min salasin kulluhum ya yaz'amun annahu rasulullah. Sudah ada ilmunya kita ya. Ini hadis Sahih Bukhari, kitab Al-Manaqib, bab alamatun nubuwah ya, yang artinya tidak akan terjadi hari kiamat hingga dibangkitkan dajjal-dajjal atau para pendusta ya, yang jumlahnya mendekati 30 ya. Semuanya mengaku bahwa mereka adalah utusan Allah. Jadi jangan heran. Caranya ada yang semua orang bisa jadi nabi. Itu satu. Walaupun dia nggak ngaku nabi, tapi dia setelah mengkonsepkan bahwa nabi bisa diusahakan. Itu peluang untuk orang-orang yang ambisi jadi nabi, jadi presiden nggak kepilih-pilih, jadi nabi aja nih, asik nih pakai dalil itu, ya kan? Di Indonesia aja saya catat ini ada orang mencatat 600 kejadian di Indonesia populer
walaupun ABC ya yang memberitakan ini, orang ngaku jadi nabi. Nanti kita lihat rincinya. Ya, begitu bahaya sekali ini. Ini jualan yang sangat buruk. Orang mengumpulkan harta. Di antara mereka sering mengumpulkan harta, infak, zakat ke mereka. Naudzubillah. Begitu. Dan hadis lain, tidak akan terjadi hari kiamat hingga beberapa kelompok dari umatku mengikuti kaum musyrikin dan hingga mereka menyembah berhala, dan sungguh akan ada pada umatku 30 orang pendusta, semuanya mengaku bahwa ia adalah seorang nabi, padahal aku adalah penutup para nabi, ya, tidak ada nabi setelahku. Ini hadis, ya, wa ana khatamul nabiyyin wala nabiyya ba'di. Sudah nggak ada nabi, apalagi rasul. Nabi aja udah nggak ada setelah Rasulullah SAW. Jadi jangan ngaku-ngaku nabi, cari pekerjaan lain lah. Itu bukan pekerjaan, ya. Kalau di Saudi dipenggal langsung. Aku nabi nggak bisa baca Quran, aneh kan? Bikin Quran sendiri, yang istrinya aja nggak paham. Begitu. Dan di antara mereka itu muncul, ya, Musailamah al-Kadzab, itu salah satu yang ada pada zaman Rasulullah. Ya, di antara ini, yaitu muncul Al-Aswad Al-Anasi di Yaman. Dia mengaku sebagai nabi, lalu para sahabat membunuhnya. Ya, dibunuh. Siapa yang mau dibunuh ya siap-siaplah. Muncul pula Sajah yang mengaku sebagai nabi dan dinikahi oleh Musailamah. Ya, kalau Musailamah mati dibunuh, dia saja kembali memeluk Islam, tobat. Ya udah, kalau tobat ya kita terima. Demikian pula Tulaihah bin Khuwailid yang mengaku sebagai nabi, kemudian bertobat dan kembali memeluk Islam lagi. Alhamdulillah kalau tobat, ya. Kemudian muncul Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi yang menampakkan kecintaan kepada Ahlul Bait dan menuntut balas atas pembunuhan Husain. Pengikutnya bertambah banyak sehingga dia bisa menguasai Kufah di awal kekhalifahan Ibnu Zubair. Ini kalau awal-awal kekhalifahan sahabat atau tabi'in. Kemudian syaitan menyesatkan sehingga dia mengaku sebagai nabi dan Jibril turun kepadanya menyampaikan wahyu, begitu. Di antara mereka adalah Al-Harith Al-Kadzab, muncul pada masa khilafah Abdul Malik bin Marwan lalu dibunuh. Lalu pada masa khilafah Abbasiyah, ya, keluar sekelompok yang ngaku nabi. Yang paling dekat dengan kita adalah Mirza Ahmad Al-Qadiani, Ghulam Ahmad. Dia mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu. Dia kacau konsepnya. Nabi juga, Al-Mahdi juga. Kalau yang asli kan ya nabi-nabi, yang akan turun Nabi Isa alaihissalam. Imam Mahdi lain lagi. Namanya Muhammad bin Abdullah, namanya sama dengan Nabi, bapaknya sama dengan Nabi. Dia manusia biasa. Syekh Utsaimin menjelaskan dia manusia biasa, enggak terlalu menonjol, ya, orang biasa. Tapi pada satu malam dia bisa dibayat ke seluruh dunia Islam dibayat. Jadi kejar-kejar, masuk tentara yang mengejarnya dikhasab, yaitu terbenam, lalu dia masuk ke Mekah. Begitu di Mekah, orang tahu mempunyai otak ini, langsung bayat. Satu malam atau satu hari semua bayat, ya, begitu. Dan dia akan menghadapi Dajjal. Dajjal ingin membunuhnya, ya. Allah turunkan Nabi SAW di Masjid Menara Putih di Syam. Para pendusta seperti ini akan terus bermunculan, ya, satu persatu. Sekarang udah bukan 30. Ini 30 yang tokoh-tokoh besarnya saja. Begitu. Dalam satu hadis juga, ya, pada umatku ada 27 para pendusta, di antara mereka 4 orang wanita, dan sungguhnya aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelahku. Ya, Dajjalun Sabawa Isrun minhum arba niswati wa inni khatam, dan begitu. Selalu Nabi tutup hadis-hadis itu dengan aku adalah nabi terakhir. Dalam Musnad Imam Ahmad, hadis ini sahih. Gitu. Itu baru di yang sudah tercatat, ya, begitu.
Mirza Ghulam Ahmad dia kecewa dengan, mungkin ada yang bilang dia itu melamar atau apa, kita nggak perlu tahu itu, tapi buruk sekali pelakuannya, ya, kejahatan seksual, penyimpangan dana dan lain-lain. Dia pernah menyembuhkan ratu atau kerajaan Inggris. Lalu sebagai ininya dia bekerja sama, dia antek-antek Inggris dalam melumpuhkan jihad, ya, Pakistan melawan penjajahan, India dalam melawan penjajahan. Ujung-ujungnya antek-antek. Gitu. Kalau ada berita dari ABC itu kalau nggak salah, bahwa ada 600 orang mengaku nabi di Indonesia dengan misi menyelamatkan bangsa. Banyak disebut di sini, ya. Tapi penulis ini menyayangkan penanganannya untuk negara Indonesia. Dia membela ini. Biasa HAM, ya. Seharusnya nggak boleh dibunuh, nggak boleh penjara. Terimalah perbedaan, ya. Seperti Lia Eden pernah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan izin pendaratan UFO di Monas, Jakarta. Ini Nabi, ya, anak buahnya pernah dipenjara dan saya pernah ngisi di penjara wanita Tangerang, ya, ada itu beberapa orang. Kamu apa kasusnya? Lia Eden. Ya, kamu Lia Eden ya, sudah tobat kan, sudah Ustaz. Ya, kita jumpa dengan pelaku-pelaku ini penjara, ya. Saya bilang Nabi itu ganteng, kalau perempuan ya cantik. Nggak, masa Allah punya Rasul yang jelek banget, gitu misalkan, bukan fisiknya, sudah jelek akhlaknya, jelek akidah, jelek mukanya. Tuhan kamu nggak punya selera apa? Rasulullah itu ganteng, 3 manusia yang ganteng, 1 Adam karena diciptakan oleh tangan Allah, ya. 2 Nabi Yusuf, ini perdebatan mana yang lebih ganteng antara Yusuf dan, ya, Adam. Karena Adam diciptakan dengan tangannya Allah langsung, ya. Kedua Yusuf kalau jalan, saya pernah baca di ngaji tafsir, cuman saya belum dapat misalnya. Dia kalau keluar harus pakai niqab karena gantengnya. Ketiga Nabi Muhammad SAW, begitu. Dan utusan Rasul, yaitu utusan Allah yang dari malaikat, jenisnya kalau jadi manusia dia berbentuk, ya, Dihya al-Kalbi, ganteng, bukan berbentuk Lia Eden. Ya, siapa yang mau dengar? Dia ditangkap. Kami berharap Presiden Jokowi bersedia memberikan izin pendaratan UFO kami, kata Lia dalam sebuah surat di bulan Mei 2015. Ini produk nabi-nabi Indonesia kayak gitu. Banyak, ya. Ada yang ngumpulin duit, ada yang memperkosa 30 pengikutnya wanita, begitu. Hati-hati, ya. Ini ada Ahmad Musaddiq. Kita jelaskan ini agar lebih jelas, ya. Ustadz menulis sedikit karena menghemat bukunya yang begitu sudah panjang. Ahmad Musaddiq, Lia Eden, ajarannya dan lain-lain, ya, silakan bisa di Google sendiri kalau diperlukan, ya, bisa. Banyak, ada yang kita kenal, ada yang enggak terkenal sama sekali. Ya, ingin terkenal caranya salah. Sekarang ini agama, ada agama viralism, pengen terkenal, ya, ada yang sampai mati, terkenalnya sampai mati. Terus di akhirat gimana nanti? Ya, hati-hati. Kita ajarkan anak kita, untuk apa kita terkenal kalau mati sia-sia, mengorbankan iman, ketakwaan, keislaman, naudzubillah, gitu. Dan ada hal-hal lain juga yang perlu kita jelaskan di sini, bahwa dalam belajar juga kepercayaan ini banyak dianut oleh orientalis. Orientalis ada orang Eropa
pakar atau mempelajari semua keorientalisan ke Orient itu Asia, baik bahasa dan lain budaya dan lain agama. Ya, mereka masuk pada kelompok-kelompok mempengaruhi cendekiawan kita yang dikirim ke Amerika, ya, Australia, saya kenal di sana banyak, ya, dan itu jahat mereka. Ada tulisan bagus dari Adib Fatah Suntoro MAG, ya, bahwa orientalis ini merusak, ya, agama dan mengajarkan para pemuda pelajar dapat beasiswa lalu dirusak, ya. Tokoh-tokohnya banyak seperti Theodor Noldeke, ya, 1836 1930, Ignaz Goldziher 1850 1921, Kristen Snook Horgonya, ya, 1857 1936. Udah mereka dari awal-awal sudah mulai. Arthur Jeffery 1892, William Montgomery Watt dan Wilfred Central Smith. Ya, ini kita perlu tahu, ya. Theodor ini malah menyatakan bahwa, ya, mirip-mirip seperti itu. Di Quran banyak kesalahan dan lain-lain. Quran ini adalah hanya pendapat Rasul, tulisan Rasul yang belajar dari sekitarnya, ya. Ada juga tapi dibantah oleh Mustafa Al-Azami, ahli hadis kontemporer, dengan buku The History of the Quranic Text from Revelation to Compilation, a comparative study with the Old and the New Testament. Ini Azami, orang India kalau salah. Tulisannya bagus. Ya, sudah beredar, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, sekali-sekali boleh untuk memperkuat keimanan kita. Baik, kita lanjut. Tinggal 4 menit lagi. Jika ada pertanyaan silakan. Ya. Ya. Heraklius yang pada masa awal kenabian di Rasulullah, apakah sama dengan Heraklius ketika Nabi Muhammad memberikan salam kepada Heraklius? Ya, wallahu alam. Saya belum dapat penjelasan apakah Heraklius orang yang sama. Tapi biasanya kalau disebut nama itu sama. Karena kalau disebut kaisar, kalau kaisar siapa saja. Kalau Firaun siapa saja, Ramses dan lain-lain. Kalau Kisra itu top kayak kerajaan untuk Persia, namanya bisa siapa saja. Tapi di kisah Bahira itu Heraklius disebut, bisa saja. Dan Rasulullah kan sudah berdagang, artinya sudah agak besar. Mungkin perbedaan usianya begitu diangkat 30 tahun, ya, Heraklius masih hidup. Wallahu a'lam. Ini analisa saya. Tadi saya mau menyelidiki itu, tapi saya berpikir sendiri, ya kalau ada pertanyaan ya saya jawab seperti ini. Tapi insya Allah izinkan saya mencari lagi dan bertanya pada Ustadz. Sementara ini karena disebut Heraklius, atau jika namanya Heraklius, misalkan Heraklius 2, Heraklius 3. Ini enggak ada Heraklius 1, Heraklius 2. Ya, begitu. Kalau Ramses sampai berapa itu? Ramses 1, Ramses 2. Ya, raja biasa begitu. Raja Philip 1, Philip 2, Edward 1, Edward Inggris begitu. Ya, kita juga kerajaan Turki, Abdul Malik 1, Abdul Malik 2 dan lain-lain. Itu kalau beda orang. Ya, begitu. Ya, sementara jawaban saya ya sama. Mungkin beda usia dengan Rasulullah seperti itu. Allahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Jadi dalam membaca sejarah ini saya mohon bersabar. Antum bisa baca di rumah selesai satu buku mungkin 2 hari, 3 hari. Silahkan juga. Ya, kalau ini saya ingin memberi manfaat atau mencari manfaat dari bukunya Ustadz, ya, Al-Fadil Dr. Firanda. Ya, karena poin-poinnya itu saya tertarik untuk mengembangkannya, memberi inspirasi saya, ya, agar kita lebih bisa mendapatkan faedah-faedah yang begitu banyak, ya, dan tersedia sudah di internet, asal pintar nyarinya
dan tahu siapa yang kita ambil, siapa yang kita tinggalkan. Yang jelas kaidah Imam Malik, seluruh ucapan manusia bisa diambil, bisa ditinggalkan, kecuali penghuni kubur ini, ya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jangan coba-coba meninggalkan. Kalau itu udah hadis sahih hasan, ya jangan coba tinggalkan. Walaupun kita belum bisa mengamalkannya, kita imani dulu dan minta tolong. Ya Allah, hadis ini benar, tapi aku belum sanggup mengamalkannya, ya Allah. Begitu sikap kita. Tapi ucapan manusia, sejarah, ini syair, ini bisa diambil, bisa ditinggalkan. Diambil jika sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ditinggalkan karena bertentangan. Ya, sebagaimana kita nggak ragukan ilmunya Ibnu Sina dalam kedokteran, kita nggak ragukan itu. Ya, siapa yang nggak ngambil manfaat? Semua kedokteran dunia itu Eropa dulu berkiblat pada Islam. Waktu zaman Abbasiyah maju, semua belajar dari ke situ. Tapi setelah umat Islam bahkan memulai Kharazmi, ya, aljabar, algoritma dan lain-lain. Cahaya ini, ya kita belajar ilmu sains bisa dibaca itu. Tapi ingin dilupakan, ingin dikubur oleh Eropa. Tapi nggak bisa, kebenaran nggak bisa dikubur. Dia akan mencari jalannya sendiri. Alhamdulillah, saya pernah kuliah awal di Victoria University. Gurunya orang Yahudi kalau nggak salah. Dia langsung jujur, dia bilang, ya we own, kami minjem, kami punya hutang kepada umat Islam. Orang Arab, dia bilang, bukan Islam. We own from Arab or Muslim society, ya kurang lebih seperti itu omongannya. Karena mereka lah yang menemukan angka zero, kosong. Dulu angka itu kayak itu Romawi itu 1, 2, 3, dimulai dari 1. Setelah ditemukannya angka kosong, karena saya belajar waktu itu digital ya, on and off, ya kalau voltage-nya sekian milivolt dia jadi off, mati. Ini semua ini komputer semua itu pakai itu. Kalau orang Islam nggak menemukan zero, kita nggak tahu komputer, kata dia gitu. Karena introduction to computing ada penjelasan itu. Jadi mereka ingin menutup keagungan Islam tapi nggak bisa. Ya, kedokteran juga. Siapa yang menjelaskan ayat begitu detail? Al-Quran dalam surat Al-Mu'min yang sering kita baca. Di mana proses dari cloth, ya dari darah lalu berbentuk seperti sesuatu yang dicu itu yang dikunyah kayak bubble gum gitu. Itu bayi, embrio itu dijelaskan sebelum ada ilmu ginekologi ditemukan. Siapa? Rasul bukan ahli ginekologi. Itu Al-Quran, Allah yang menciptakan itu. Dan Allah mendeskripsikan. Makanya zarah sesuatu yang kecil. Atau dulu orang Arab yang kecil ya biji sawi. Ya, ilmu berkembang. Zarah sampai partikel, kalau kita lihat matahari masuk itu yang terbang-terbang itu zarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah dan lain-lain seterusnya. Itu lalu berkembang lagi atom, lalu berkembang lagi. Tapi tetap kita kalau lagi jelasin hadis nggak boleh pakai kuat misalkan yang terkecil 3/4 elektron, nggak boleh. Ya kita tetap bisawi gitu. Pakai yang Nabi jelaskan atau ulama jelaskan dan nggak bertentangan itu. Demikian wallahu a'lam. Semoga bermanfaat untuk diri saya, keluarga dan rekan sekalian yang hadir dan juga nanti yang mungkin menyaksikan kajian ini online atau di medsos. Kesalahan dari saya dan saya mohon maaf dalam pembacaan dan penjelasan. Kebenaran dari Allah dan kemudian yang kita pegang adalah tulisan Ustadz ya, Firanda sebagai sikap ilmiah bahwa kita memegang kitab beliau. Penjelasan dari saya bisa diambil, bisa dibuang. Ya kita kembali kitab yang kita bahas. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.